Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang menjauhi perbuatan zina. Pergaulan bebas yang mengarah kepada perbuatan zina dilarang oleh Islam, sebab akan merusak tatanan kehidupan. Selain itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat. Perhatikanlah apa yang terjadi jika remaja putra dan putri bergaul bebas. Dengan dibumbui setan, maka pergaulan bebas dan perbuatan zina akan merasa ketagihan yang mengakibatkan positif hamil di luar nikah, hingga tidak tahu bayi siapa yang dikandungnya. Jalan pintas yang ditempuh biasanya adalah aborsi. Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2 juta nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Selain itu, kasus HIV juga meningkat. Dan sampai sekarang, penyakit ini secara pasti belum ada obatnya. Ingatlah kisah Nabi Lut terhadap kaum Sodom yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang pikiran zina sebelum menyesal selamanya. Perbanyak amal soleh. Mari kita perhatikan pesan mulia dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Baik, kita akan lanjut pembahasan hukum tajwidnya. Lafal wala memiliki hukum tajwid mad tabi'i. La dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lafal taq ada huruf qaf berharokat sukun. Cara membacanya mantul tetapi agak tipis. Kemudian robuz zina ada alif lam yang tidak dibaca, namanya alif lam syamsyah, langsung masuk ke huruf zai ya. Kemudian na memiliki hukum tajwid mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan hamzah di lain kata, maka na di situ adalah mad jaiz munfasil. Cara membacanya 2 harokat sampai 5 harokat, itu panjang bacaannya. Kemudian inna di situ adalah nun berharokat tasdid, yaitu gunnah. Cara bacanya ditahan 2 harokat. Kemudian lafal hu adalah mad silah, panjangnya 2 harokat seperti mad tabi'i. Kemudian lanjutnya adalah lafal kana. Ka dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Dan lafal fa juga sama mad tabi'i. Kemudian hisatan ada tak marbutah berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw. Maka cara bacanya adalah idgham bihunah atau hukum bacaannya ya. Cara bacanya yaitu fahisyatan wa, nah, masuk ke huruf waw. Kemudian lafal wasa ya, sanya di situ mad tabi'i tetapi bertemu dengan hamzah di satu kata, maka hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Cara membacanya panjang 5 harokat. Baik, yang berikutnya adalah sabila. Bi di situ adalah mad tabi'i, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Yang berikutnya adalah lan, tetapi karena di akhir bacaan, maka cara bacanya adalah la. Hukum tajwidnya adalah mad liwat. Baik ya, demikian mengenai hukum tajwidnya. Berikutnya kita akan membahas arti perkata. Lafal wala memiliki arti dan jangan. Taqrabu, kalian mendekati. Az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya ia. Kana adalah fahisyah, perbuatan keji.
wasa'a dan seburuk-buruk, sabila jalan. Kalau diterjemahkan secara keseluruhan itu, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan segala pemicunya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya zina itu benar-benar amat buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinaan. Ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau dan gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. 4. Melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.